Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel kita Harapan Laptop. Sini kita mau membahas tentang gimana tips untuk membeli laptop second. Oke, pertama sini kita langsung buat. Ada beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama itu hard disk. Hard disk ini untuk sistem. Ini yang perlu dicek kesehatannya, performanya. Terlihat ketika kita menekan tombol di keyboardnya, kalau kita tekan satu cepat responnya. Dan kita juga di sini nanti menggunakan software namanya Hard Disk Sentinel, dimana kesehatannya kita bisa mengetahuinya berapa persen lagi kesehatan dari hard disk tersebut. Yang kedua kita cek keyboard ya, keyboard tools-toolsnya nih. Jadi kita di sini menggunakan software juga, mana kita bisa mengetahui tombol mana yang rusak atau tombol mana yang tidak berfungsi atau tombol yang lengket. Jadi kita bisa mengetahui dengan software semua tombol harus bagus berfungsi dengan normal. Yang ketiga kita di sini kesehatan baterai ya, dimana kesehatan baterai juga harus mendukung ya. Ada berapa jenis baterai, ada dua, baterai model tanam dan model lepas. Yang kita contohkan sebagai model lepas ya, dari Acer V5471. Di sini kita bisa mengetahui kesehatannya dengan cara merestart ya. Apabila dia turun 1-2%, berarti kondisi baterai sedang kurang sehat. Kalau dia normal, dia sekali restart hanya turun 1%. Jadi kalau dia baterai soak, dia sekali restart mau 4% langsung drop, ataupun ada tanda silang, ataupun dicabut charger, laptop langsung mati. Untuk ciri-ciri baterai soak ya. Baru yang keempat DVD ya, ini untuk membaca kaset. Kita menetesnya dengan menggunakan disk ya, disk DVD. Yang selanjutnya kelima kita speaker ya, cek suaranya. Ini nggak pala persulit kali. Baru selanjutnya di sini kita cek LCD-nya ya. LCD-nya ada berputihnya atau bergaris, disentuh nanti kita lihat langsung ya. Lalu yang selanjutnya kita RAM ya. Kalau RAM ini nggak pala perlu kali, nanti dari DXD kita udah tahu berapa giga RAM-nya. Oke, kita langsung aja ke laptopnya ya. Jadi ini yang perlu dicek, ada hard disk, ada keyboard, ada baterai, speaker, LCD, DVD ya. Oke, kita mulai ya. Kita menggunakan software di sini ya, ada di flashdisk. Kita langsung ke laptopnya ya. Oke, pertama kita laptopnya, kita tekan F10. Kalau dia untuk HP, merek Dell, kita menggunakan F10. Oke. Kalau dia merek Acer, Asus, Toshiba, kita menggunakan F2. Kita masuk menu booting. Sini kita bisa mengetahui apakah BIOS-nya terkunci, terpassword. Jadi kalau dia terpassword, kita minta passwordnya dari yang punya pertama ya. Nah, kalau dia tidak terkunci, dia tampil seperti ini. Ini bisa kita lihat. Nah, udah tekan set F10. Ini hanya kita mengetahui BIOS-nya terkunci atau tidak. Oke, kita masuk. Nah, kebetulan ini menggunakan Windows 7 ya, Windows 7. Loading ya. Oke, udah tampil ya. Pertama yang perlu kita cek, kita ketik di menurun ya, menu. Kalau dia Windows 10 di run, ini juga di run juga. Ini kita ketik di sini. Kalau dia Windows 10 run, ketik DXDIAG, enter.
Yes. Oke, dari DexJack ini kita mengetahui satu, sistem model mereknya. Ini merek HP 430 sama seperti ini ya. Nah, di sini kita mengetahui prosesornya. Di sini kebetulan prosesornya Core i3. Core i3 M380. Ini masih Gen 1 ya. Memori ini RAM-nya 4 GB. Dia di sini satuannya megabyte, ini 4 GB. Jadi kalau dia 8 GB langsung apa 8 GB gitu ya. Terus dengan cara ini terdex dia, baru kita dari menu start, my computer, pilih properties. Ini juga kita bisa mengetahui ya prosesornya, RAM-nya, RAM 4 GB. Oke, udah dapat dari sini. Kita langsung ke mari komputer. Kita mengetahui data C sama D. Data C sama D ini adalah harddisk. Cara cepat mengetahui harddisknya berapa giga, kita langsung ke my computer. Kita klik manajemen, mana G ya, mana gitu manajemen ya. Tunggu. Ini tampilannya ya, tampilan manajemen. Kita pilih disk manajemen, disk manajemen. Terus kita lihat nih ya, disk 0 ini sama dengan total ke jumlah ini ya, data C sama data D. Ini jumlahnya 465,76 GB. Berarti ini dia mendekati 500, berarti harddisknya 500 GB. Oke, selanjutnya kita menggunakan flashdisk tadi ya. Di dalam flashdisk ini udah ada softwarenya, cek laptop. Oke, kita colok flashdisk, colok USB nya. Oke, kita langsung aja ke softwarenya ya. Ini kita karena udah biasa kita menggunakan software cek laptop ya. Oke, sama seperti yang pertama tadi, yang kita perlu cek adalah, yang perlu kita tes adalah pertama keyboard. Sama keyboard kita langsung keyboard test portable ya. Di sini kita menggunakan software, kebetulan menggunakan software. Nah, jadi kita tekan tombol ini, di sini nampak mana saja yang rusak atau mana yang berfungsi, mana yang lengket, mana yang nggak berfungsi. Di sini kita mengetahuinya ya. Nah, oke. Ini tombolnya kita tes satu persatu. Nah, tuh. Oke. Jadi semua dari bawah sampai ke atas tombolnya harus benar-benar berfungsi dan enak disentuh ya. Nggak ada yang susah, nggak ada yang nggak bisa, ada yang nggak berfungsi. Berarti keyboardnya keadaan bagus. Oke. Bagi teman-teman yang nggak punya software ini, teman juga bisa menggunakan dari Mozilla ya. Dari konekkan ke WiFi, ya langsung ke Mozilla ya. Teman-teman yang belum punya softwarenya, kita menggunakan Mozilla juga bisa ya untuk ngetes keyboardnya. Karena di mana setiap kerusakan atau minus dari laptop tersebut ada angka, ada rupiah untuk mengganti spare partnya. Jadi kalau ganti keyboard dia ada rupiahnya gitu. Jadi usahakan memang benar-benar dicek gitu ya. Nah, kita masuk Google. Langsung ke Google ya. Udah tepat. Oke, kita ke Google, kita ketik tes keyboard aja ya, tes keyboard, enter. Sudah nampak nanti key test master. Oke, key test master. Sini kita untuk ngetes keyboard. Nah, udah, ini seperti tampilannya ini sama tampilan ini sama. Nah, kalau dia tadi software seperti ini, software seperti ini. Kalau dia online seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal tes.
Nah, sini dia nampak. Cuk, cuk. Nah, jadi kita mengetahuinya langsung keyboard mana, tombol mana yang nggak fungsi. Nah, menggunakan tes keyboard. Oke. Oke, siap keyboardnya berfungsi semua ya. Keyboardnya bagus. Terus kemudian kita cek kesehatan harddisk. Kita di sini menggunakan HDD Sentinel. Oke, kita install ini HDD Sentinel. Oke, ini next. Lanjut ya, kita install sampai siap instalannya, finish. Sebenarnya gampang sih kalau mengetahui harddisknya rusak. Di keyboard ini aja diranin ya. Kalau dia responnya cepat, berarti kemungkinan besar harddisknya masih bagus. Tapi kalau responnya lambat, kita pas ngetik di sini lelet nampil di sini di run ini, di tempat cari ini, berarti harddisknya bermasalah. Ini kebetulan dia masih cepat. Nah, oke, kita langsung gunakan Sentinel tadi. Oke, cukup ya. Nah, di sini kita mengetahui kinerja, performa sama kesehatan. Nah, di sini ya, dia menggunakan harddisk merek WD. Terus kesehatannya 100% sempurna, kinerjanya 100%. Berarti harddisk ini dalam keadaan sehat. Nah, jadi perlu dipastikan juga kesehatan harddisknya. Oke, siap harddisk, siap keyboard, baru kita mengetahui layar ya. Tes layarnya dari Depic Start. Oke, di sini kita bisa mengetahui ya, warna dasar layar RGB ya, warna red, warna merah, warna putih, juga ada warna merah, warna hijau, warna biru, ada warna putih. Oke, kita pilih di warna putih nih. Jadi kalau seperti ini ada nampak jamur putih, dot, ini namanya layarnya udah kurang sehat. Ini sebenarnya tidak rusak ya, tapi mengganggu ketika kita melihat ada putih-putihnya gitu ya, seperti ini ya. Exit. Sebenarnya di sini juga kita udah bisa mengetahui ya, tampil layar putih gini ataupun Ctrl E tampil gini, sudah tahu kita, oh layarnya ada dotnya, oh layarnya ada garisnya, oh ada ininya, oh ada ininya gitu ya. Jadi ini dot ya, karena bekas pakai ya, pemakaian ya, usia dari barang, jadi seperti ini ya, namanya jamur putih. Oke, siap tadi harddisk. Nah, kalau di software kita menggunakan itu aja yang perlu kita cek. Kemudian kita cek speaker ya. Kita speaker ini, simbol speaker, kita klik simbol speaker, klik 2 kali ya. Baru di sini ada pancet, expand, tes. Jika kurang yakin, kita ambil file musik ya, file musik, kita tonton musiknya, kita dengar ya musiknya, kita tes suaranya pecah tidak, serak tidak, keluar nggak suaranya gitu ya. Nah, langsung aja volumenya 100%. Baru kita dengar di sebelah sini, sebelah kiri, di sebelah kanan. Speakernya kebetulan di atas sini ya. Kalau kurang yakin, buat aja kiri kanan dari speakernya. Ini setel. Ini ya, general level ya, balance. Matikan aja sebelah. Kita mengetahui speaker berfungsi nggak dua-dua. Nah, ini berarti sebelah kanan bagus ya. Ini sebelah kiri, RL, kiri kanan ya, berarti speakernya bagus. Oke, ini siap. Kemudian yang perlu kita tes baterai ya. Tes baterai itu kita cek dari sini ya. Ini kita lihat, kita klik tombol baterai, simbol baterai ini. Udah, simbol baterainya ini menunjukkan 65%. Dia ketahanannya 1 jam 27 menit. Jadi baterainya keadaan bagus, soa atau drop, kita bisa mengetahui ketika kita restart.
Contoh nih, ini 65%. Jadi ciri-ciri baterai rusak itu ketika di restart dia langsung drop, langsung turun dari 65%, dia langsung turun ke 60, dia turun 4%, ataupun lebih dari 4%, itu baterainya udah mulai soak ya, mulai rusak gitu ya. Dan ada juga yang langsung kita klik gini, nanti dia ada tanda checklist. Ketika dia silang berarti baterai juga udah mulai tidak tahan atau soak ya. Ini kita lihat dulu ya. Ini 65%. Jadi kalau kita beli laptop second itu, baterai yang bagusnya kayak mana bang? Ya itu ketahanan dia 100% itu paling tidaknya dia 1-2 jam. Kalau lebih makin bagus. Nah, minimal dia tahan 1 jam lebih lah gitu ya. 2 jam, kalau 2 jam udah standar lah. Jadi langsung aja kita restart ya. Ini 65%. Kita langsung restart. Reset, sekali reset dia berapa persen turunnya gitu, berapa persen dropnya gitu ya. Lepas ya, biar masuk ke Windows dia. Oke, udah masuk ya. Welcome. Cepat dia. Nih, kalau addressnya bagus, udah start ke Windows itu nampil ke Windows cepat. Jadi kalau dia udah mulai lambat, kita kok tahu berarti addressnya udah mulai back sector, mulai lambat. Oke, tadi 65% ya, 65%, 1 jam 30 menit. Ini kita cek ya. Sekali reset dia berapa persen turunnya. Oke. Ini dia 63, berarti sekitar 2%. Nah, berarti ini baterai dia standar. Nah, standar dari 65 dia sekali restart turun 2%. Ini jadi 63%. Berarti baterainya masih bisa digunakan 1 jam sampai 2 jam. Paling minimal 1 jam lebih lah, 2 jam bisa lah 2 jam. Nah, oke, masih baterainya masih standar. Nah, kemudian kita cek kiri kanannya tadi udah oke ya. Oke. Baru suhunya ya, kita lihat di sini aja. Kalau dia laptopnya panas, ada kemungkinan kipas prosesornya banyak debunya, banyak kotorannya, pun memang dia udah panas gitu ya. Oke, setelah itu yang terakhir perlu kita cek kalau dia di Windows 7. Kita restart. Ini kita mengetes ketahanannya. Dia restart mati nggak gitu ya, restart mati nggak gitu. Oke, wifi nya fungsi, speaker oke, keyboard oke. Nah, baru casing lah ya. Casingnya perlu juga kita perhatikan, ada tidak compelnya, ada nggak dia lecet-lecetnya. Casing perlu diperhatikan. Baru yang terakhir webcam ya, kamera ya. Kameranya juga perlu diperhatikan apakah berfungsi atau tidak. Nah, baru siap kamera. Ini juga ya, kameranya oke ya, kameranya fungsi, kameranya jelas ya. DVD kita perlu cek juga apakah dia bisa keluar atau masih bagus atau udah rusak. Ini kebetulan DVD-nya rusak ya, jadi nggak bisa dites. Baru tes chargernya ya, pengisian baterainya. Ini chargernya kayak di sini ya, dia dalam 1%-nya dia berapa lama ngisinya gitu, kita lihat. Nah, dan ingat kalau dia plug in charging berarti baterai masih bisa ngisi ya, tapi kalau dia ada not charging berarti baterai nggak ngisi. Oke, itu aja sih sementara ya, itu aja yang perlu dicek ya. Cek tadi
Harddisknya. Kenapa perlu dicek harddisk? Karena ketika rusak, kita beli spare part ini mahal. Ini harddisk sekitar 500 giga. Ini pasarannya sekarang di 400.000 ya, sama install garansi setahun. Terus LCD, kalau LCD-nya bergaris ataupun ada sudut putih ataupun ditekan-tekan gini dia goyang-goyang, itu yang benar-benar harus puas lah kita beli ya. Udah kita cek dulu. Baru baterai. Ini baterai kalau dia model tanam, ketika dia soak ataupun rusak nggak dicek ya, disitu kita menggunakan rupiah lagi, ada angka lagi yang kita harus bayar. Kita beli baterainya. Kalau baterai sih nggak paling mahal, dia di sekitaran 2,5 sampai 400 juga ya. Baru keyboard juga nggak mahal, ini sekitaran 130 sampai 250. Baru LCD mahal ya, tergantung soketnya, pinnya. Kalau dia yang slim, ini kebetulan dia 30 pin, ini sekitaran harga di 600-an ya, 600-an lain ongkos pasang. Oke, kita lihat tadi yang ngisi tidak baterainya, atau cepat kali ngisi gitu ya. Oke, ini standar ya. Oke, gitulah dulu ya. Demikianlah cara cek laptop yang perlu kita cek ya. Nah, ini jadi masih layak digunakan. Oke. Dan kamu sesuaikan kebutuhan gitu. Contoh nih, kebutuhan kamu mau kuliah, nggak perlu ngedit, nggak perlu main game, hanya pakai ngetik Core i3 cukup. Nah, sesuaikan budgetmu 2 jutaan. Jangan kamu beli, kamu mau kuliah nggak ngedit, hanya Word aja, nonton video, kamu beli yang harga 7 jutaan, 10 jutaan, sayang uangnya. Jadi apa kelebihan dari kita beli second? Beli second ini yang benar-benar harus dicek, yang kita puas gitu ya, puas melihatnya ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan ya, jangan tinggi-tinggi kali. Oke, itu saja, semoga bermanfaat, semoga membantu untuk membeli laptop second, laptop bekas. Sesuaikan budget Anda, sesuaikan kebutuhanmu dan spek yang mau gimana, tergantung mau buat apa laptopnya. Mau buat ngedit, mau buat main game, itu lain speknya. Buat sekolahan, lain speknya. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, komen. Terima kasih, dadah. Lama juga, bro.